Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Waikanan akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 di mana kami akan melaksanakan coaching dalam supervisi. Di sini kami akan berperan sebagai tiga hal, yaitu sebagai pengamat atau observer, sebagai coach dan coachee. Saya Lia Asriani dari UPT SMP Negeri 1 Balbangan Umpu, dan rekan saya Susanti dari UPT SDN 02 Pancanegeri. dan rekan saya sebelahnya. Saya Neti Susilawati dari UPT SMPN 1 Blambangan Umpung. Selamat menyaksikan. Santi, Waalaikumsalam Bu Neti. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Jadi dalam proses coaching kita hari ini ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan ya Bu. Iya silakan Bu. Tahapan yang pertama yaitu praobservasi, di mana di tahapan ini saya akan mendiskusikan mengenai kompetensi apa dan indikator apa yang akan dikembangkan oleh Bu Susanti. Iya, Bu. Kemudian tahapan berikutnya adalah pelaksanaan observasi, di mana dalam proses ini saya akan mengamati coaching yang Ibu akan lakukan. Kemudian tahapan yang terakhir adalah pasca observasi. Di tahapan ini Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan dalam proses coaching Ibu. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baiklah Bu Neti, terima kasih. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kita kali ini adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian kompetensi yang kedua adalah mengenai mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah kompetensi mengenai memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan, Bu, dalam coaching kali ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada kesempatan kali ini yaitu mengenai bagaimana cara saya memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, baik. Dan yang terakhir, Bu, indikatornya apa yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, jadi pada coaching kali ini saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya itu, Bu. Baik, Bu. Untuk sekarang itu dulu ya, Bu. Selamat melakukan coaching dan semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Neti. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam. Bolehkah saya minta waktu sebentar Bu Lia? Oke, boleh. Ada apa nih kira-kira? Iya, ada yang sedikit mau saya ceritakan dengan Bu Lia. Begini Bu Lia, akhir-akhir ini kegiatan pembelajaran saya di kelas itu saya rasa tidak begitu aktif. Jadi murid-murid saya itu terlihat pasif ketika belajar. Kemudian mereka juga pada saat mengumpulkan tugas itu hanya 50% Bu yang mengumpulkan. Oh gitu. Jadi menurut Bu Susanti, apa nih harapan dari obrolan kita nanti? Jadi setelah kita ngobrol seperti ini Bu Lia, saya tuh mendapatkan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Menurut Bu Susanti, apa saja nih hal-hal yang membuat murid-muridnya ini kurang antusias dalam proses pembelajaran? Mungkin begini ya Bu, jadi murid-murid saya itu tidak antusias dalam pelajaran itu ketika pembelajaran yang saya laksanakan itu menggunakan metode yang biasa saja. Jadi saya banyak menggunakan metode ceramah, kemudian saya juga tidak melakukan berbagai macam diferensi pembelajaran begitu Bu. Terus sumber belajarnya juga tidak, saya hanya menggunakan buku teks saja Bu. Kira-kira nih, apa yang membuat murid Ibu ini antusias proses pembelajarannya? Iya, jadi saya pikir kalau ingin murid-murid saya itu menjadi antusias dalam proses pembelajaran itu saya perlu memperbaiki metode pembelajaran saya, Bu. Jadi saya harus melakukan diferensiasi proses belajar mengajar. Juga saya harus juga menggunakan sumber belajar yang bervariatif mungkin. Oke, yang tidak membosankan Iya, gitu benar ya. sekali, Bu. Oke, wah. Sependapat nih saya dengan Bu Susanti. Nah, lalu menurut Bu Susanti, apa saja nih yang membuat murid-murid asik untuk belajar gitu? Saya pikir ketika murid-murid ingin asyik dalam pembelajaran itu saya harus melakukan diferensi proses ya Bu. Proses kegiatan pembelajaran yang bervariatif, saya harus menggunakan ice breaking. Kemudian sumber belajar yang saya gunakan juga tidak monoton. Saya menggunakan berbagai sumber mata pelajaran, bisa video Bu, bisa kemudian kegiatan
melakukan kegiatan peran juga, berganti peran juga seperti itu Bu. Jadi itu ya yang membuat murid antusias dan juga lebih menarik gitu ya proses pembelajarannya. Iya, betul Nah sekali, jadi Bu. dari rencana ibu nih kira-kira kapan nih mau melaksanakan prosesnya nanti? Oh, saya pikir saya harus secepatnya Bu Secepatnya ya. melaksanakan proses ini Bu. Oke, bagus sekali ya, lebih cepat lebih baik ya Iya, itu ya. benar sekali Bu ya. Nah kira-kira komitmennya nih dari rencana ini Ibu Susanti ada bantuan nggak kira-kira dari rekan-rekan yang lainnya? Oh iya Bu, saya perlu dukungan sepertinya dari rekan sejawat saya Bu. Iya. Kemudian yang pernah mengalami masalah seperti ini, jadi saya butuh masukannya, umpan Oke, iya baliknya. betul. Kemudian saya juga dengan kepala sekolah juga saya perlu dukungan Bu. Oke, dari proses perbincangan kita nih kita sudah dari berada dalam proses akhir. Kira-kira dari proses pembelajaran sudahkah proses perbincangan kita sudahkah menghasilkan yang Ibu inginkan? Saya rasa sudah Bu, saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami ini Bu. Ya, saya berharap sih mendengar kabar baik lagi ya dari Bu Susanti ya Bu ya. Semangat untuk proses pembelajarannya, Oke, perubahan terima kasih, Bu. metode pembelajarannya, semangat jangan pantang menyerah. Oke, kalau begitu kita akhiri bisa? Bisa Bu. Oke, kita akhiri ya. Iya Bu. Ya, iya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susanti tadi sudah melakukan coaching ya Bu. Pada tahapan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal setelah melihat coaching Ibu tadi. Baik Bu, pertanyaannya jangan susah ya Bu. Enggak. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah dilakukan dalam coaching terkait indikator pencapaian? Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Bu Susanti. Apa kabar hari ini Bu Lia? Alhamdulillah baik. Saya dengar Bu Lia hari ini akan melaksanakan proses coaching. Iya, benar sekali Bu. Oke, Bu Lia akan melaksanakan coaching dengan Bu Neti ya? Iya, iya Bu. Oke, baik Bu Lia. Jadi sebelum melakukan coaching pada hari ini, saya akan menyampaikan beberapa hal kepada Bu Lia. Yang pertama adalah kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian. Jadi pada coaching kali ini, apakah coach dan coach itu sudah melakukannya dengan alur tirta, kemudian apakah coach sudah melakukan pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah coach sudah memberikan jawaban yang untuk mencari permasalahannya atau solusi dari masalahnya tersebut. Nah, Bu Lia, pada kesempatan kali ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah pra-observasi. Jadi pada tahapan pra-observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan mengenai kompetensi dan indikator apa yang akan Ibu Lia kembangkan pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Lia laksanakan bersama Bu Neti nanti. Nah, yang ketiga adalah tahapannya adalah pasca observasi. Nah, di tahapan ini Bu Lia nanti akan merefleksikan apakah coachingnya pada hari ini sudah berjalan dengan lancar, kemudian apa saja yang akan Ibu Lia kembangkan, kompetensi apa yang akan Ibu Lia kembangkan pada coaching berikutnya. Begitu Bu Lia. Nah, jangan lupa juga Bu Lia, pada coaching kali ini harus sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu adalah yang pertama proses kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertamanya Bu Lia yang akan saya ajukan adalah pada coaching kali ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi ada 3 yang kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Lia, jadi pada coaching kali ini ada 3 hal yang akan Ibu kembangkan ya Bu Lia. Nah, pada ketiga kompetensi itu yang kira-kira akan Ibu kembangkan secara spesifik, kompetensi yang mana Ibu Lia? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu adalah kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu. Iya, jadi kompetensi yang spesifik akan Ibu Lia kembangkan pada kesempatan kali ini mengenai pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Benar. Betul sekali. Nah, sekarang yang terakhir Bu, indikator apa sih yang akan Ibu Lia inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya lihat nanti adalah bagaimana si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya sendiri, seperti itu. Oh begitu ya Bu. Ya. Jadi kita harapkan bersama bahwa dalam proses coaching ini coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Iya. Oke Bu Lia, saya rasa itu saja Bu Lia yang akan saya tanyakan pada tahapan pra-observasi ini. Bu Lia boleh melanjutkan untuk melaksanakan coachingnya
dengan Bu Neti. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Lia, silakan. Waalaikumsalam Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, kemarin katanya mau ngobrol nih. Iya Ya, Bu. hari ini saya punya waktu 15 sampai 20 menit. Nah, kira-kira apa nih yang ingin dibicarakan? Oh iya, begini loh Bu. Mm-mm. Di sekolahan saya itu kawan-kawan guru itu jika mengajar masih menggunakan metode ceramah. Mm-mm. Terus pembelajarannya monoton sekali. Iya. Terus media pembelajarannya itu saja, hanya menggunakan buku cetak yang ada di perpus seperti itu Bu, sehingga murid-murid itu terlihat bosan dan enggan berada di kelas Bu, begitu. Iya. Dari permasalahan Bu Neti ini yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kita apa nih kira-kira? Saya mau ada solusi Bu Ada dari permasalahan saya ini. Oh gitu, pengen perbincangan kita ini ada solusi ya dari perubahannya ya gitu Iya. ya. Nah kira-kira nih perubahan yang ingin dicapai dari hasilnya nanti perubahan yang seperti apa dari rekan-rekannya? Rekan-rekan saya menggunakan media yang menarik, terus pembelajarannya tidak Oke, monoton. PowerPoint gitu ya? Iya, PowerPoint ataupun YouTube Mm-mm. gitu, video-video pembelajaran lain yang Oke. menarik gitu Bu. Kira-kira rekan-rekan Bu Neti nih di level berapa sih cara mengajarnya? Sekarang ini masih di level 5 Bu. Di level 5. Mm-mm. Nah nanti mau perubahannya sampai ke level berapa? Ya seenggak-enggaknya level 8 lah Level Bu, saya 8. mau. Nah, Iya. strategi Bu Neti untuk mencapai ke level 8 dari rekan-rekannya ini kira-kira strateginya apa nih untuk merubah kawan-kawannya? Saya akan melakukan monitoring. Mm-mm. Terus yang kedua saya akan melakukan workshop. Jadi ada dua hal ya yang Iya. Ibu akan lakukan, yaitu monitoring dan juga workshop. Iya. Nah dari kedua hal ini kira-kira yang paling mengena dan yang paling bisa dilakukan itu kira-kira yang mana dari monitoring dan workshop? Iya, sepertinya yang nomor 1 dulu deh Bu, yang Oke, monitoring, yang monitoring, dulu. Karena yang monitoring ini bisa langsung saya laksanakan. Sedangkan kalau yang workshop itu membutuhkan biaya, saya harus berbicara dulu kepada kepala sekolah. Kira-kira ada nggak bantuan dari rekan-rekan yang lain gitu untuk memonitoring ini nanti gimana? Ada Bu, pastinya ada. Ada kolaborasi Iya, ya? Ada harus Kolaborasi dengan siapa itu? Saya mau kolaborasi dengan Bu Cincin Mm-mm. sama Bu Dewa begitu. Iya. Bu. Kenapa Bu Iya. Cincin dengan Bu Dewa? Karena saya lihat pembelajaran mereka sudah bagus Bu, sudah Mm-mm. menggunakan media yang bervariasi. Proses pembelajaran mereka juga sudah bagus Bu. Jadi nanti rekan-rekannya bisa melihat gitu ya, bisa Iya, membantu. iya. Oke. Jadi ada kolaborasi dari rekan-rekan yang lain. Mm-mm. Kira-kira kapan nih rencananya mau dilaksanain monitoring Iya. individunya? Mau saya sibuk secepatnya. Secepatnya. Iya. Kapan kira-kira secepatnya? Kayaknya minggu depan sepertinya Minggu Bu. depan ya, oke. Kira-kira dari perbincangan kita ini sudah menghasilkan apa yang Ibu harapkan belum ya? Sudah Bu. Sudah. Sudah, ya, Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Oke, Iya. sudah. Nah, Bu, karena Ibu Neti sudah mendapatkan apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita pada hari ini, saya sangat sangat worth it banget. Assalamualaikum Bu Susanti. Waalaikumsalam Bu Lia. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, jadi katanya rencananya hari ini mau melakukan observasi ya. Iya betul sekali Ya, Bu. jadi sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu ya. Baik Bu. Oke, ada beberapa hal yang akan saya tanya dan juga akan saya paparkan tentang rubrik penilaiannya, sehingga Bu Susanti nanti jadi paham bagaimana rubrik penilaiannya yang akan kita nilai nanti ya Bu Susanti Baik, Bu. ya. Oke, Bu Susanti. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu Susanti ya. Nah, Bu Susanti, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya. Akan Ya, Bu. saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian dari coaching ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah sudah memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian dan nanti juga akan saya lihat respon dari jawaban si coachee apa sudah sesuai dengan
pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan jangan lupa nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada 3 ya, ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, gitu ya Bu ya. Nah sekarang sebelum melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama nih Bu, Ya. kira-kira apa sih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke, baiklah Bu. Jadi pada proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Oke. Yang pertama kompetensi dalam kehadiran Oke, penuh. kehadiran penuh. Yang kedua adalah kompetensi untuk mendengarkan secara aktif, dan ketiga kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Bu. Oke, dari ketiga kompetensi ini mana yang lebih ingin dikembangkan? Ya, saya ingin mengembangkan kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, jadi ada 2 ya yang akan dikembangkan nanti. Nah, kira-kira dari ketercapaiannya indikatornya apa nih? Nah, dari ketercapaiannya nanti dari Betul. coaching. Indikator yang ingin saya capai dalam coaching kali ini adalah coach mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, jadi nanti indikatornya adalah si coach mampu menghasilkan solusi dari langkah-langkah yang Ibu tampilkan Betul nanti. sekali, Bu. Seperti itu Iya, ya Bu iya, ya. Bu, iya. Oke, kalau begitu sukses untuk observasinya Terima ya. kasih, Bu. Oke, Iya. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Santi, boleh saya meminta waktu Ibu sebentar? Oh, boleh Bu. Kebetulan saya untuk kali ini pelajaran saya tidak ada, jadi saya jam kosong. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu Neti? Iya Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid saya di kelas itu kurang bersemangat dalam belajar Bu. Terus banyak yang asik mengobrol, banyak juga yang selalu izin keluar kelas karena mau ke WC. Terus banyak sekali alasan mereka yang pokoknya mereka tuh menghindari pelajaran dari saya Bu. Oh, begitu Bu Neti. Kira-kira dari obrolan kita pada hari ini apa sih yang Ibu Neti harapkan? Saya mengharapkan solusi dari masalah saya ini Bu dalam percakapan kita hari ini. Oh, begitu Bu Neti. Jadi menurut Bu Neti apa sih yang membuat murid-murid Ibu itu kurang bersemangat dalam belajar, tidak sepenuhnya mengikuti pembelajaran Ibu tersebut? Kalau saya ingat kembali, sepertinya saya dalam memberikan materi itu saya banyak ceramah Bu. Terus sumber belajar yang saya gunakan juga cuman buku dari perpus, dan juga anak-anak juga jarang saya ajak keluar. Sepertinya mereka bosan Bu. Oh, begitu ya Bu. Nah, kira-kira dari hal yang Ibu Neti sampaikan tadi, apa sih yang dapat membuat murid-murid Ibu itu menjadi bersemangat dan tidak bosan dalam mengikuti pelajaran Ibu? Sepertinya murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik Bu. Mungkin juga pembelajaran mereka juga mau saya ajak keluar, atau pembelajaran yang saya memberikan murid itu sendiri lebih aktif, bukan saya yang harus aktif di dalam kelas. Begitu Bu. Kalau boleh tahu kira-kira dalam pembelajaran Ibu itu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya Bu? Sumber belajar yang saya gunakan yaitu ya buku yang ada di sekolah saja Bu, yang dari perpus. Iya. Oh, selain buku dari perpus tersebut, adakah buku-buku sumber belajar lain yang Ibu gunakan? Saya menggunakan Saat ini belum Bu. untuk saat ini belum Bu, tidak ada. Saya hanya menggunakan buku-buku yang dari perpus saja. Oh, begitu Bu. Jadi Ibu hanya menggunakan buku-buku yang dari perpus saja. Menurut Bu Neti, adakah sumber belajar lain yang bisa kita gunakan sehingga bisa membuat siswa-siswa tersebut lebih antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya banyak sih Bu. Bisa dari Canva,
bisa dari YouTube, terus bisa dari TikTok yang sering ditonton anak-anak sekarang ini, Bu. Oh begitu, luar biasa itu Bu. Nah jadi sekarang apa sih rencana Ibu Neti untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya dalam proses pembelajaran saya nanti saya akan menerapkan pembelajaran yang asik. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan murid inginkan. Juga saya akan menggunakan media-media yang sedang tren sekarang ini.